Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Kakak Iparku Meminta Seorang Gadis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Hari berikutnya, Maira tengah menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya dan kedua kakaknya. Setelah selesai, Maira pun menyajikan di atas meja makan. Tak lama Mira dan Darko pun keluar dari kamar. Mereka kemudian duduk dan akan menikmati sarapan mereka. "Ra, duduklah kita sarapan bareng," ucap Mira. Maira pun duduk di sebelah Mira dan ikut sarapan bersama. "Kamu udah lulus, Ra?" tanya Darko. "Sudah, Kak, kemarin pengumumannya," jawab Maira. "Oh, bagus kalau gitu. Kamu mau kerja nggak?" tanya Darko. "Mas, biar Maira tentukan sendiri mau kerja apa mau kuliah," saut Mira. Brak! Darko menggebrak meja makan dan membuat kaget semua orang. Maira itu tinggal sama kita udah hampir 3 tahun, dan dalam 3 tahun ini kita biayai hidupnya dan juga sekolahnya. "Memangnya itu semua nggak pakai uang bayarnya?" sarkas Darko meledak-ledak. "Tapi Maira bisa kerja di tempat lain, tidak juga harus di tempat kita," jawab Mira. Darko semakin marah dan murka mendengar ucapan istrinya. "Sudah, Kak, biarin Maira kerja di tempat Kak Darko untuk menebus semuanya," ucap Maira dengan menangis. Maira tidak tega ketika harus melihat kakaknya disiksa oleh suaminya. "Tidak, Maira, kamu tidak boleh," sarkas Mira. Kemudian Darko bangkit dan berjalan mendekati istrinya. Lalu ditariknya tangan Mira dan diajak keluar dari rumah. Maira mencoba menahan langkah Darko, namun tidak digubrisnya. Darko pun menyuruh Mira untuk masuk ke dalam mobil. Lalu ia membawa Mira pergi pagi itu. Maira begitu takut terjadi apa-apa dengan kakaknya, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa di saat itu. Sementara itu, di rumah besar seorang bos besar tengah menunggu kedatangan seorang anak buahnya. Tak lama kemudian anak buahnya sudah tiba di rumah besar itu dan segera menemui tuannya. "Selamat pagi, Tuan," ucapnya. "Apa kau sudah mendapatkan informasinya?" tanya bos besar. "Sudah, Tuan. Gadis itu bernama Maira, usianya 17 tahun, dan dia tinggal bersama kakaknya Miranti dan juga kakak iparnya bernama Darko di Jalan Merpati Putih nomor 512. Kedua orang tua Maira tinggal di daerah terpencil," ucapnya. "Itu saja," sarkas bos besar. "Hal yang penting adalah kakak ipar Maira memiliki bisnis gelap." Kakak ipar Maira memiliki bisnis gelap. Dia adalah seorang pemasok wanita penghibur di tempat hiburan. Dan bukan hanya kakak iparnya, melainkan kakak Maira juga menjadi salah satu di antara mereka, ucapnya. Bos besar itu tersenyum penuh kemenangan, seperti mendapat angin segar baginya. "Kau atur pertemuanku dengan Darko secepatnya," perintahnya. "Baik, Tuan, saya permisi dulu," ucap anak buah itu yang kemudian meninggalkan bosnya. "Kita akan bertemu lagi, Maira," ucap bos besar dengan senyum penuh misteri. Sangat mudah bagi bos besar untuk bisa bertemu Darko, apalagi bisnisnya yang terbilang sangat berbahaya jika ketahuan oleh pihak yang berwajib, akan menjadi senjata ampuh untuk membuat melakukan apapun yang dia inginkan. Saat itu Darko membawa Mira ke sebuah tempat dan memberi pelajaran kepada istrinya yang berani membantah keinginan Darko. Ponsel berdering, ia pun segera mengangkat teleponnya. "Baiklah, aku akan segera ke sana," ucap Darko saat menelepon menyebutnya tempat mereka bertemu. Kemudian Darko meninggalkan Mira yang tengah berbaring lemah dengan luka lebam di wajahnya.
Darko mengendarai mobilnya menuju sebuah kafe yang disebutkan oleh penelpon tadi. Begitu sampai di sana, Darko segera masuk ke dalam ruang VIP dan di sana pun melihat seorang pria yang tidak asing baginya. "Bos," sapa Darko. "Duduklah," ucap bos itu. Kemudian Darko duduk dan berbincang dengan pria itu. "Bagaimana usahamu? Apakah lancar?" ucap pria itu dengan santai. Tampak Darko langsung pucat pasi mendengar pertanyaan pria itu. "Lancar bos, ada apa ya bos?" ucap Darko sangat gugup. "Oh begitu, tapi jika pihak yang berwajib tahu gimana?" ucapnya masih dengan nada yang sama. "Tuan, saya mohon, jangan begitu. Ini mata pencarian kami. Kalau kami diciduk, kami harus bagaimana? Atau begini saja, jika Tuan mau, kami dapat berikan wanita yang menjadi primadona di tempat kami," ucap Darko memberikan penawaran. Pria itu tersenyum sinis melihat Darko yang sudah nampak ketakutan. Di dalam pikirannya sudah ada rencana besar yang akan dijadikan. "Baiklah, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Tapi ada satu syarat dariku. Aku butuh seseorang gadis yang muda, energik, cantik, dan juga masih terjaga kesuciannya. Aku tidak mau bekas dari pria lain," ucap pria itu dengan tegas. Otak Darko pun langsung teringat akan adik iparnya Maira, karena menurutnya Maira sangat cocok dengan kriteria yang dikatakan oleh bos besar itu. "Jika kau memberikan gadis yang tepat, bukan hanya aku menjaga rahasiamu, tapi aku akan memberikanmu hadiah yang lebih. Kau bisa pilih rumah, uang, apartemen, atau hiburan, terserah pilihanmu. Tapi jika kau gagal, maka siap-siap saja kau akan mendapatkan hal yang tidak akan pernah kau bayangkan," ancam pria itu. "Baik bos, saya akan membawakan gadis bos yang inginkan secepatnya," jawab Darko dengan penuh keyakinan. Kemudian bos besar itu pun memberikan kartu nama kepada Darko. Setelah itu bos itu pergi meninggalkan Darko. Darko memutar otak untuk memikir cara agar Maira mau menjadi wanita bos besar itu. Lalu ia pun kepikiran untuk menggunakan Miranti, kakaknya. "Aku akan menggunakan Mira untuk membuat Maira setuju menjadi wanita bos besar," ucap Darko dengan sangat licik. Kemudian Darko meninggalkan kafe itu menuju ke tempat Mira berada. Darko sudah tiba di tempat Mira berada. Lalu ia masuk ke dalam tempat itu dan melihat Mira yang masih tidur meringkuk seperti anak bayi. Mira merasakan sakit di seluruh tubuhnya akibat kekerasan dari suaminya. "Mira, bangun! Mira!" sarkas Darko. Mira masih tak bergeming mendengar panggilan suaminya. Kemudian Darko ke kamar mandi dan mengambil gayung dan menyiramkan air ke wajah Mira. "Ah!" teriak Mira yang kaget karena mendapat siraman air dingin. Mira pun langsung bangkit dan melihat suaminya. "Ada apa lagi sih mas? Apa mas belum puas menyiksaku? Selama ini aku selalu menuruti apapun perintahmu, termasuk keinginanmu menjajakan diriku kepada Briung Hidung Belang. Apa tidak puas dengan semua yang sudah kau lakukan?" sarkas Mira yang sudah tidak tabah lagi dengan perilaku Darko. Plak! Tamparan keras mengenai wajah lebam Mira. Lalu Darko menjambak rambut panjang Mira dan membuat istrinya kesakitan. "Apa kau lupa dengan apa yang sudah kau lakukan untuk menyelamatkan keluargamu dulu?" hardik Darko. "Aku nggak lupa mas. Tapi kalau tidak bisa memanusiakan manusia, kau injak-injak harga diriku. Bahkan kau akan menjual adikku," sarkas Mira. "Harga diri mana yang kau bicarakan Mira? Dan soal adikmu, tenang saja. Setelah ini dia akan menjadi sumber emas yang paling besar untukku. Jika kau mau, kalau kau juga bisa menikmatinya.
Seorang bos besar menginginkan adikmu. Jelas Darko. Jangan lakukan itu mas, jangan rusak masa depan adikku, ucap Mira memohon. Namun Darko hanya tertawa keras mendapat Mira yang memohon kepadanya. Sudah terlambat, karena aku akan membawanya ke bosku dan aku akan menjadikan semakin kaya raya. Hahaha, ucap Darko yang kemudian melepaskan Mira. Sungguh kau tidak punya hati mas, hardik Mira. Tutup mulutmu jika kau masih sayang dengan nyawamu. Lebih baik kau di sini daripada mengacaukan rencanaku. Selamat tinggal Mira, aku akan menjemputmu setelah urusanku selesai, ucap Darko dan kemudian meninggalkan Mira. Darko mengunci pintu apartemen itu dan mengganti sandinya. Setelah itu Darko pun akan menuju ke rumahnya untuk menemui Maira di rumah. Sementara itu, baru saja Maira selesai beribadah, kemudian ia segera membereskan mukenanya. Maira keluar dari kamarnya dan akan menuju dapur untuk makan siang. Lalu ia duduk dan menikmati makan siang seadanya sendiri. Saat tengah menikmati makan siangnya, terdengar ketukan pintu dari luar. Dengan cepat, Maira membukakan pintu itu dan ternyata kakak iparnya. Kak Mira kemana kak? Kok nggak ikut pulang? Tanya Maira. Dia ada kerjaan sama kliennya. Kamu lagi apa? Tanya Darko dengan ramah. Makan siang kak? Kakak mau makan juga? Tanya Maira. Gak usah, aku sudah makan tadi sama kakakmu. Oh iya Ra, kamu mau kerjaan di tempat kakak? Tanya Darko. Kerja apa kak? Tanya Maira. Kerja sama bos besar, gajinya gede Ra. Kamu bisa bangun rumah kalau kamu mau kerja sama dia, ucap Darko mengiming-imingi Maira. Kira-kira Maira bisa kerja di sana enggak ya kak? Tanya Maira. Pasti bisa. Di sana kerjaannya enak, bosnya baik dan royal, ucapnya lagi. Mau kak kalau gitu? Jawab Maira polos. Bagus, besok kakak ajak kamu ke rumahnya ya. Sekarang kak Darko mau keluar lagi. Kamu hati-hati di rumah, ucap Darko dengan senang. Kemudian Darko keluar dari rumah itu untuk mempersiapkan Maira nanti. Darko membelikan beberapa pakaian terbuka untuk Maira. Padahal Maira mengenali jilbab. Darko ingin membuat bos besarnya senang dengan tampilan Maira yang cantik, bukan yang Maira sekarang dengan pakaian murah dan sangat tidak fashionable. Sementara Maira hanya berpikir jika dirinya akan menjadi pembantu ataupun pelayan nanti di rumah besar itu. Hari berikutnya, pagi itu Darko baru pulang ke rumahnya dan lagi-lagi ia pulang hanya sendiri. Dan Darko beralasan jika menginap di apartemen temannya. Lalu Darko memberikan paper bag kepada Maira. Ini buat kamu, ucap Darko. Apa ini kak? Tanya Maira. Jangan banyak tanya, lebih baik kau pakai baju itu, ucap Darko. Maira pun membuka paper bag itu dan begitu terkejutnya Maira saat melihat isi dari paper bag itu. Hah? Maira nggak mau pakai baju ini kak. Ini terbuka, gak sesuai ajaran Islam, ucap Maira. Mendengar penolakan Maira, Darko langsung murka. Cepat pakai baju itu, atau kau akan melihatnya kakakmu menderita, ucap Darko dan kemudian memperhatikan Fot Miranti yang wajahnya lebam semua. Maira begitu kaget saat melihat kakaknya seperti itu. Paper bagnya pun terjatuh dan tubuhnya bergetar hebat. Maira tidak menyangka jika kakaknya saat ini dalam keadaan sangat tersiksa. Kak, Mira kenapa kak? Apa yang kakak lakukan kepada kak Mira? Ucap Maira dengan menangis. Itu hukuman untuk orang pembangkang, jawab Darko. Lalu Darko menarik paksa Maira dan mengajaknya untuk pergi. Darko akan membawa Maira ke salon dan mendandaninya agar terlihat lebih cantik.
Sementara Maira masih menangis karena mengingat kakak Mira yang tersiksa. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah salon yang cukup besar. Lalu Darko menarik paksa Maira untuk masuk. Karena ancaman Darko, Maira terpaksa mengikuti perintah kakak iparnya. Buat dia tampil berbeda, pakaian ini, ucap Darko kepada salah satu wanita di salon itu. Sepertinya mereka sudah sangat kenal, sehingga wanita itu sangat paham yang diinginkan Darko. Kemudian wanita itu mengajak Maira untuk duduk di depan cermin, sementara Darko menunggunya di luar. Wanita itu sangat cekatan merias Maira, sementara Maira nampak murung dengan apa yang terjadi kepadanya saat ini. "Kamu jangan nangis, cantik. Kamu cantik kok, harus pede," ucap wanita itu. "Aku menangis karena melepas hijabku. Aku sudah berdosa," ucapnya yang malah semakin histeris. "Shh, kau lebih baik nuruti ucapan Darko. Dia itu pria nekat dan bisa saja kau akan mati di tangannya," ucap wanita itu. Maira menghapus air matanya, lalu wanita itu menamparkan make up Maira. Setelah itu wanita itu mengajak Maira untuk berganti pakaian yang sudah disiapkan Darko. Maira membenci dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun ingin menatap dirinya sendiri di cermin saat wanita itu menyuruhnya untuk melihat di cermin. Saat Maira keluar dari dalam, Darko menatapnya tanpa berkedip. Sementara Maira merasa tidak nyaman dengan apa yang dikenangkan. Maira tampak sangat berbeda dari Maira sebelumnya. Lalu Darko membawa Maira ke rumah bos besarnya. Sepanjang perjalanan, Maira hanya diam dan ia lebih memilih untuk duduk di belakang. Sesekali, Darko menatap Maira dengan tatapan lapar. Begitu sampai di rumah besar bak istana di negeri dongeng, Darko lebih turun dulu daripada mobilnya dan menyuruh anak buah bos besar untuk tidak melihat gadis yang dibawanya. Lalu Darko masuk ke dalam dan menemui bosnya terlebih dahulu. "Bos, saya sudah membawa gadis yang Anda inginkan," ucap Darko. "Bawa ia ke dalam dan asistenku yang akan mengurusnya," ucap bos besar. Kemudian Darko pamit dan meninggalkan ruang kerja bos besar. Sebelum pulang, Darko menyuruh Maira untuk masuk ke dalam. Maira tampak bingung saat ia masuk ke dalam rumah. Banyak sekali pelayan wanita yang berjejer di depan pintu untuk menyambutnya. Lalu seorang pelayan mengantarkan Maira ke kamar atas, lebih tepatnya ke kamar bos besar. Di rumah itu memang banyak orang, tapi sangat sepi. Tidak ada orang yang berbicara saat itu. Bahkan saat Maira bertanya, tidak ada yang menjawab. Maira mengikuti pelayan itu dan masuk ke dalam kamar yang sangat luas di atas interior yang mahal, memberikan kesan elegan dan sangat berkelas. Kemudian pelayan itu meninggalkan Maira sendiri. Kira-kira gimana ya pertemuan Maira dan Big Boss nanti? Itulah sahabat cerita dari Tumbal Kakak Iparku Meminta Seorang Gadis. Ditunggu part selanjutnya. Oke.